Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Husna Asrah, mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini kita masih berada pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Rudi Salam, SPD, MPD. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa: yang pertama, ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi yang baru. Kemudian prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kemudian sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Kemudian semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Kemudian investasi yang terbaik harus bernilai. Kemudian sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Kemudian tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian proses pengembangan sistem tidak harus urut. Kemudian jangan takut membatalkan proyek. Kemudian yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Kemudian ada proses pengembangan sistem. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan sistem yang baru. Peningkatan ini berhubungan dengan phases, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja. Kemudian information atau informasi. Kemudian yang ketiga, ekonomi atau ekonomis. Kemudian yang keempat, control atau pengendalian. Kemudian yang kelima, efisiensi atau efisiensi. Nah, kemudian di sini ada siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus sistem informasi atau life cycle. Nah, pada perkembangan selanjutnya, banyak profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa siklus sistem informasi ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik-teknik dan metode pengembangan sistem informasi yang baru. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa siklus sistem informasi masih tetap ada dan keberadaannya dilengkapi dengan adanya teknik dan metode lainnya. Nah, kemudian di sini ada poin-poin penting dalam siklus, metode dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama, teknik terstruktur. Yang kedua, System Development Life Cycle atau CDLEC. Kemudian karakteristik metode prototyping. Kemudian jenis-jenis prototyping. Kemudian keunggulan dan kelemahan metode prototyping. Kemudian metode Rapid Application Development atau RAD. Kemudian metode Joint Application Development atau GAD. Nah, kemudian di sini ada penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Kemudian yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Kemudian yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Dan yang terakhir, kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Kemudian ada keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Damodaran, yaitu yang pertama, kebutuhan user. Yang kedua, pengetahuan kondisi lokal. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Yang keempat, user merasa terancam. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan alam demokrasi.
Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan ya mengenai eh, pengembangan sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.